pada mata kuliah yaitu pendekatan layanan kelompok dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ricci Kardo MPD Kons. Pada video ini kami akan membahas tentang karakteristik BKP di sekolah dan di luar sekolah. Kedua, karakteristik KKP di sekolah dan di luar sekolah. Ketiga, manfaat BKP dan KKP. Keempat, operasionalisasi layanan BKP dan KKP. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri saya sendiri, Ibna Suryani, dengan NPM 2202060009. Saya, Rahel Putriamin, NPM 2202060011. Saya Mita Riani, NPM 2202060020. Baik, langsung saja kita ke materi yang A, yaitu karakteristik BKP di sekolah dan di luar sekolah. Karakteristik BKP di sekolah maupun di luar sekolah mempunyai karakteristik yaitu para ahli menyebutkan 5 hal yang hendaknya diperhatikan dalam menilai apakah kehidupan sebuah kelompok adalah baik atau kurang baik. Kelima hal tersebut adalah: pertama, saling hubungan yang dinamis antara anggota. 2. Tujuan bersama. 3. Hubungan antara besarnya kelompok, banyak anggota dengan sifat kegiatan kelompok. Keempat, itikat dan sikap terhadap orang lain. Kelima itu kemampuan mandiri. Adapun karakteristik bimbingan kelompok, yang pertama, masalah yang dihadapi relatif sama. Kedua, konseling bersedia dilayani secara kelompok. Ketiga, umumnya merupakan upaya preventif. Keempat, bimbingan individu melalui prosedur kelompok. Kelima, bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok. Keenam, konseling diharapkan dapat mengembangkan diri ke arah penyelesaian masalah. Materi yang B yaitu karakteristik KKP di sekolah dan di luar sekolah. Yang A, pimpinan dan anggota konseling. Pimpinan kelompok adalah konselor yang berwenang menyelenggarakan praktik konseling secara profesional. Yang B, jumlah anggota kelompok konseling. Kelompok umumnya beranggota berkisar 4-12 orang. Yang C, homogenitas kelompok. Dalam konseling kelompok tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan suatu konseling kelompok. D, sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru, dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Yang E, waktu. Pelaksanaan lama waktu pelaksanaan konseling kelompok sangat bergantung kepada kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Baiklah, selanjutnya manfaat BKP dan KKP. Yang pertama, manfaat layanan BKP. Manfaat bimbingan kelompok menurut Soekarno. A. Diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. B. Memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. C. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. D. Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan dukungan terhadap yang baik. E. Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan semula. Selanjutnya, manfaat KKP. Manfaat layanan konseling kelompok dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dalam kehidupan masyarakat dimanapun juga, keluarga merupakan unit terkecil yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu
disebabkan karena masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Manfaat konseling kelompok. Yang pertama, konseli dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi diri. Yang kedua, mengidentifikasi orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Ketiga, meningkatkan kesadaran diri, memahami perolehan balikan yang ikhlas dan jujur dari orang lain. 4. Belajar menghormati perbedaan individu dan belajar mempelajari keunikan sendiri. Yang kelima, memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pimpinan kelompok. Keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Manfaat layanan konseling kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas. Keterampilan penyelesaian tugas merupakan teknik yang digunakan oleh siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, tugas salah satu cara mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Artinya, dengan mengerjakan tugas, siswa jadi belajar bagaimana cara mengatur dan mengalokasikan waktu untuk tugas, bagaimana ia harus menyelesaikannya. D. Operasionalisasi layanan BKP dan KKPA. A. Perencanaan. A. Mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam BKP, topik tugas atau topik bebas. B. Membentuk kelompok. C. Menyusun jadwal kegiatan. D. Menetapkan prosedur layanan. E. Menetapkan fasilitas layanan. F. Menyiapkan kelengkapan administrasi. B. Perlengkapan. A. Mengkomunikasikan rencana layanan BKP. B. Mengorganisasikan kegiatan layanan BKP. C. Menyelenggarakan layanan BKP melalui tahap-tahap pelaksanaannya. Yang pertama, pembentukan. 2. Peralihan. 3. Kegiatan. Dan 4. Pengakhiran. D. Evaluasi. A. Menetapkan materi evaluasi. B. Menetapkan prosedur evaluasi. C. Menyusun instrumen evaluasi. D. Mengoptimalkan instrumen evaluasi. E. Mengolah hasil aplikasi instrumen. E. Analisis. A. Menetapkan norma atau standar analisis. B. Melakukan analisis. C. Menafsirkan hasil analisis. F. Tindak lanjut. A. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. B. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak yang terkait. C. Melaksanakan rencana tindak lanjut. G. Laporan. A. Menyusun laporan layanan BKP. B. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait. C. Mendokumentasikan laporan layanan. Sekian video materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan terima kasih juga atas partisipasi dari teman-teman. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.